Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah Bapak bahas dari minggu yang lalu berkaitan dengan teks cerita sejarah. Hari ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan ciri-ciri teks cerita sejarah. Sebuah teks cerita sejarah di dalamnya akan menampilkan latar belakang masa lalu, di mana masa lalu ini adalah berkaitan dengan biasanya itu konjungsi temporal atau waktu, atau bahkan waktu yang masa lampau. Yang kedua, disajikan secara kronologis. Cerita sejarah disajikan secara kronologis oleh penulisnya, maksudnya ditulis secara runut dari awal sampai akhir. Yang ketiga, isinya bisa berupa fakta atau fiksi, ya, atau bahkan mungkin rekaan. Fiksinya itu bisa seperti asal muasal suatu negeri atau tokoh, ya. Namun di sini judulnya juga atau namanya juga teks cerita sejarah. Nah, pasti ada fakta-fakta yang diambil walaupun tidak 100%. Nah, inilah fungsinya dari sebuah teks cerita sejarah. Seperti yang minggu kemarin Bapak terangkan, ya, perbedaannya dengan teks sejarah. Kalau teks cerita sejarah artinya termasuk rekaan atau rekon, ya, seperti yang minggu kemarin. Nah, kenapa? Karena ini tidak murni 100% fakta. Faktanya itu kata saya kemarin bisa bentuknya itu dari tokoh yang diambil, bisa waktu atau latar, ya, latarnya. Nah, yang ketiga adalah sering menggunakan konjungsi temporal. Karena tadi cerita sejarah itu banyak menampilkan latar masa lalu, maka otomatis akan banyak menggunakan konjungsi temporal. Apa itu? Itu merupakan kata sambung yang berhubungan dengan waktu, ya. Waktu itu apa? Ya, waktu masa lalu. Contohnya sejak saat itu, atau di masa kerajaan Majapahit. Nah, itu merupakan waktu-waktu masa lampau, ya. Yang berikutnya adalah jenis teks cerita sejarah dibedakan atas dua. Yang pertama, teks cerita sejarah hasil fiksi murni, artinya ini murni rekaan, tidak ada faktanya, tapi diambil dari mungkin cerita yang berkembang seperti legenda, satu asal usul suatu daerah atau tempat. Yang kedua, teks cerita sejarah dibuat berdasarkan fakta sejarah. Artinya teks cerita sejarah ini dikembangkan berdasarkan fakta yang ada, namun ditambahkan rekaan atau fiksi dari penulisnya. Yang berikutnya adalah struktur teks cerita sejarah. Sama halnya dengan novel atau cerita yang lain, struktur cerita sejarah terdiri kurang lebih ada 6 struktur. Yang pertama dimulai dengan abstrak. Apa itu? Abstrak itu merupakan gambaran umum dari cerita yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh, pengenalan tempat, pengenalan suasana, ya. Awal mulanya di orientasi dikenalkan oleh penulis sebagai pembuka biasanya. Berikutnya komplikasi. Nah, di sini sudah dimunculkan permasalahan-permasalahan. Yang berikutnya ada klimaks. Klimaks itu adalah puncaknya permasalahan. Biasanya penulis memunculkan puncak-puncak permasalahan di sini. Nah, berikutnya ada yang namanya bagian resolusi. Resolusi itu adalah jalan keluar atau pemecahan masalah. Bagaimana penulis menyelesaikan dalam ceritanya tersebut untuk keluar dari masalah yang ditimbulkan. Dan yang terakhir biasanya disisipkan atau ditambahkan amanat-amanat, yaitu di koda tempatnya, ya. Amanat-amanat atau nilai-nilai yang dikandung dalam cerita sejarah. Yang berikutnya, ya,
adalah fungsi teks cerita sejarah. Seperti yang pernah Bapak terangkan minggu yang lalu, fungsi teks cerita sejarah itu ada 4 fungsinya. Yang pertama reaktif, yang kedua inspiratif, yang keempat instruktif, yang ketiga instruktif, yang keempat edukatif. Nah, apa itu reaktif? Artinya itu menimbulkan daya penasaran, ya, penasaran, ingin baca, ingin mengetahui bagi pembacanya, itu sifatnya reaktif. Yang kedua sifatnya inspiratif, artinya memberikan inspirasi bagi pembaca, ya, menjadi inspirasi, bahkan mungkin motivasi, ya. Yang ketiga sifatnya instruktif, artinya memberikan petunjuk atau langkah-langkah apa yang secara struktur, ya, instruktif itu. Yang keempat edukatif, yaitu memberikan pendidikan, memberikan pelajaran bagi pembaca. Jadi sifat cerita sejarah itu memberikan pelajaran atau pendidikan bagi pembacanya. Baik, sampai sana dulu Bapak akan membahas. Berikutnya silakan kalian buka halaman 51, boleh dikerjakan secara berkelompok, ya, supaya untuk mempermudah. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.